Nggak ada salahnya teman-teman punya impian besar, nggak ada salahnya teman-teman ingin meraih impian besar tersebut dalam jangka waktu yang cepat atau bisa dibilang instan, tapi alangkah lebih baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Tentu teman-teman kalau yang menyimak seluruhnya pasti mendapatkan banyak sekali pelajaran yang bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman praktikkan. Kali ini saya ingin membahas tentang kesalahan terbesar pengusaha pemula. Saya akan membahas 3 kesalahan terbesar pengusaha pemula. Namun, satu videonya saya hanya akan membahas satu kesalahan terbesar pengusaha pemula. Kenapa? Karena saya ingin mendetailkan kesalahan terbesar pengusaha pemula itu, dan saya ingin teman-teman bisa memahami maksudnya apa, dan teman-teman akan tahu nanti apakah teman-teman termasuk orang yang telah melakukan kesalahan terbesar pengusaha pemula itu, dan jika teman-teman termasuk, harapannya teman-teman bisa segera mempraktikkan isi dari video kali ini. Oke, kesalahan terbesar pengusaha pemula yang pertama adalah teman-teman sebagai pengusaha pemula mempunyai mindset ingin sukses secara instan. Rata-rata teman-teman yang sering menyimak konten-konten YouTube, seolah-olah teman-teman mempunyai mindset bahwa sukses itu sangatlah mudah. Sukses itu butuh waktu yang sangat sebentar, apalagi kalau teman-teman menjalankan usaha. Mindset ini bisa dikatakan kurang tepat. Saya nggak bisa bilang 100% tidak benar, tapi untuk kebanyakan orang Indonesia ini sangatlah kurang tepat. Karena rata-rata orang-orang yang menjadi konten kreator, sebagian besar atau bisa dikatakan hampir semuanya hanya membagikan hal-hal positifnya saja atau hal-hal yang ingin dilihat oleh publik bahwa mereka itu sudah sukses dan mereka ingin teman-teman sukses seperti mereka. Di balik itu semua, mereka sudah mengalami hal-hal yang tidak mudah. Mungkin bisa dikatakan banyak sekali kegagalan yang mereka sudah alami. Banyak sekali lika-liku yang mereka sudah hadapi. Tapi lagi-lagi teman-teman tidak mengetahuinya karena teman-teman hanya tahu apa yang mereka bagikan saja di internet, di konten-konten YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Dulu saya pun sama kayak gitu. Tapi setelah saya melalui fase-fase kehidupan saya, disitulah saya mengetahui bahwa bisa kita sukses instan, bisa kita sukses dengan cepat kalau ilmu dan alat-alat yang kita miliki itu mendukung. Contohnya gini teman-teman, banyak sekali kita melihat atau mendengar kesuksesan instan itu suka dibandingkan dengan instannya membuat mie instan. Instannya membuat mie instan sebenarnya terasa instan bagi orang-orang yang satu mengetahui ilmunya memasak mie instan itu seperti apa. Yang kedua, mereka mempunyai alat-alat yang memadai supaya mie instan tersebut terlihat instan. Coba nih, kalau mie instan itu teman-teman datangkan ke kampung yang di sana tidak ada gas. Yang di sana untuk menyalakan api saja harus mencari kayu bakar. Kira-kira apakah mie instan tersebut bisa dikatakan instan? Menurut saya enggak. Sama dengan kasus mie instan tadi. Teman-teman bisa nggak sukses secara instan? Bisa, kalau teman-teman memiliki ilmu dan memiliki alat yang mendukung suksesnya teman-teman secara instan. Oke, saya mencoba memberikan tips-tips semaksimal mungkin yang saya bisa di video kali ini ya. Nah, yang pertama teman-teman, kalau teman-teman ingin sukses secara instan, teman-teman harus memiliki orang-orang minimal 5 teman dekat yang teman-teman itu adalah cerminan teman-teman di masa depan yang teman-teman impikan. Contoh, teman-teman mungkin ingin mempunyai pendapatan per bulannya 100 juta rupiah. Artinya, tahap pertama adalah teman-teman mencari 5 orang yang bisa jadi teman dekat yang tentunya sudah mempunyai pendapatan 100 juta rupiah sesuai yang teman-teman harapkan, idam-idamkan di masa yang akan datang. Pertanyaannya, apakah teman-teman mempunyai akses untuk mempunyai teman dekat yang seperti itu? Kalau belum,
Coba dipikir lagi, bisa nggak teman-teman sukses secara instan? Mungkin teman-teman bisa masuk ke circle mereka, ke pertemanan mereka, jika teman-teman mempunyai skill-skill khusus, mempunyai ilmu-ilmu khusus. Sebagai contoh, saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Karena tadi ya, saya bilang saya juga sama kayak teman-teman ingin sukses secara instan. Dan saat itu saya mengidolakan salah satu pengusaha yang termasuk 100 orang terkaya di Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya lah ya. Posisinya saya baru lulus alias fresh graduate. Pengalaman belum ada. Kalaupun saya udah lama bisnis, tapi bisnisnya ya masih segitu-segitu aja. Belum nyampe puluhan juta, belum nyampe ratusan juta. Nah, suatu ketika ada event. Di event itu, saya bertemu dengan pengusaha yang pendapatannya rata-rata kurang lebih sekitar 20 jutaan. Atau puluhan juta lah ya. Mereka itu kan di atas saya nih pendapatannya. Nah, saya coba masuk ke mereka. Apa yang bisa saya dapatkan dari mereka dan apa yang bisa mereka dapatkan dari saya. Kita harus bisa saling menguntungkan. Nah, akhirnya di sana kita sharing dan saya bisa masuk. Kenapa? Saya mencoba menjadi resellernya mereka. Jadi saya menjadi reseller beberapa produk mereka. Jadi nggak satu ya, ada beberapa gitu. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin berkomunikasi dengan mereka gitu. Ingin tahu cara mereka sukses itu gimana. Ingin tahu cara mereka berbisnis itu gimana. Ternyata ada batasan ketika saya berkomunikasi dengan mereka. Jadi reseller aja nggak cukup. Gimana caranya saya mendobrak batasan itu agar saya bisa lebih dekat pertemanannya dengan mereka? Oh, ternyata caranya saya harus menjadi reseller yang sukses, alias saya harus bisa menjadi reseller yang berprestasi supaya dipandang oleh mereka. Akhirnya saya coba berusaha. Gimana caranya saya bisa menjadi reseller yang berprestasi? Tentu belajar, belajar lagi. Untuk belajar itu nggak mudah. Saya harus belajarnya keluar kota, terus mengorbankan uang jutaan rupiah. Setelah selesai belajar pun nggak langsung menghasilkan, harus terus berusaha, kurangin jam tidur. Banyak yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu tahap saja, yaitu mendapatkan pertemanan, circle yang kita idam-idamkan diri kita tuh seperti itu di masa depan gitu. Singkat cerita, apakah saya berhasil? Alhamdulillah berhasil. Saya berhasil menjadi salah satu reseller yang berprestasi. Akhirnya saya bisa dekat dengan orang-orang yang saya harapkan saat itu, yang pendapatannya tuh puluhan juta. Dan alhamdulillah saya ketularan pendapatannya puluhan juta juga. Setelah saya punya pendapatan puluhan juta, apakah sudah cukup? Belum. Saya ingin pendapatannya ratusan juta. Artinya apa? Saya cari lagi circle yang ratusan juta. Ada nggak? Ada. Tapi mau nggak mereka berteman dengan saya? Nah, ini harus apa? Harus upgrade ilmu lagi. Karena ternyata ilmunya beda lagi. Gimana cara upgrade ilmunya? Kayak tadi, ikut lagi seminar. Mungkin biasanya seminarnya ratusan ribu, sekarang seminarnya jutaan. Kalau biasanya seminarnya jutaan, mungkin seminarnya belasan juta. Dan seterusnya. Ilmunya makin banyak yang bisa di-sharingkan, makin banyak yang bisa dibagikan. Ilmu itu dipraktekkan juga, makin banyak pengalaman, makin tahu gimana kalau orang yang pendapatannya segini berkomunikasi, bagaimana kalau orang yang pendapatannya segini berkomunikasi. Gak bisa disamakan. Teman-teman fresh graduate misalnya, dari hal-hal kecil ya. Kalau teman-teman ingin diterima di circle mereka, saran saya, teman-teman dari segi berpenampilan, teman-teman dari segi pakaian, dari segi teman-teman berkomunikasi, apakah teman-teman mencerminkan orang-orang yang berada di circle tersebut atau enggak? Nah, teman-teman harus belajar. Kalau kondisinya tempatnya formal, teman-teman formal lebih bagus. Tapi kalau teman-teman itu kondisinya non formal, teman-teman non formal juga nggak masalah. Yang penting tetap terlihat oke menurut circle mereka. Nah, saya kan nggak tahu nih teman-teman mau masuknya circle yang mana gitu. Makanya saya nggak spesifik pakaian harus seperti ini dan lain sebagainya. Gitu. Lagi dan lagi saya mengingatkan, semua itu bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman tahu ilmunya. Kalau teman-teman punya ilmunya, tentu teman-teman akan berkomunikasi dengan baik. Pakaian teman-teman akan lebih
lebih sesuai, dan teman-teman lebih mudah mendapatkan circle pertemanan yang teman-teman harapkan, yang mereka sudah lebih dulu mencapai impian yang teman-teman harapkan. Insya Allah kalau teman-teman masuk ke circle mereka, teman-teman bisa dikatakan sukses instan, karena teman-teman di sana akan mendapatkan ilmu yang lebih hebat lagi, yang lebih dalam lagi, dan bisa jadi bukan hanya ilmu, teman-teman pun akan disupport oleh mereka. Mungkin bisnis teman-teman disupport, strategi bisnisnya disupport, teman-teman dapat masukan biar bisnisnya lebih cepat berkembang, dan lain sebagainya. Bertahap dah teman-teman. Dan saya pun dulu kan bertahap ya. Itu nggak tiba-tiba teman-teman. Mungkin kalau teman-teman anak orang kaya bisa lebih cepat ya. Teman-teman bisa dikenalin oleh orang tua teman-teman dengan orang-orang yang sudah mempunyai pendapatan yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman bukan anak orang kaya, ya bertahap teman-teman. Peluang itu ada di depan teman-teman, tapi teman-teman gak pernah ngambil, gak pernah mau ngambil. Kenapa? Karena untuk mendapatkan circle butuh pengorbanan. Yang tadi saya bilang, saya keluar jutaan rupiah. Tapi ada juga teman saya yang mendapatkan circle-nya gimana? Dia mungkin kerja, sekarang kan lagi viral-viral startup ya, atau UMKM. Kalau teman-teman kerja di sana, itu teman-teman berpeluang untuk dekat langsung sama bosnya. Kalau startup sama UMKM-nya baru ya, bukan yang udah besar. Teman-teman bisa banyak dapat pelajaran dari sana. Bisa dapat circle bosnya, partner bos teman-teman. Tapi kalau teman-teman kerjanya langsung ke yang perusahaan besar, ya jelas jenjang karirnya jelas. Tapi teman-teman kecil kemungkinan untuk teman-teman masuk dalam circle bos teman-teman, karena udah besar. Teman-teman untuk melihatkan skill teman-teman yang keren ke bos itu jauh sekali, dan mungkin karyawannya sudah ribuan, puluhan ribu, teman-teman gak kelihatan. Tapi kalau teman-teman masih di tahap UMKM, startup yang masih baru, itu mungkin karyawannya masih sedikit, masih 10 atau masih 20, masih puluhan lah, teman-teman masih berpeluang besar untuk masuk ke circle bos itu. Walaupun mungkin gak sebesar perusahaan-perusahaan yang udah besar, tapi setidaknya bos itu berada di level yang lebih tinggi dari teman-teman, dan teman-teman bisa belajar banyak dari sana. Tapi ya tadi ada pengorbanan. Biasanya startup atau UMKM baru itu gajinya gak besar. Tapi kalau teman-teman ngincarnya circle, ya tadi lagi dan lagi saya ingatkan, nanti dari circle itu teman-teman dapat ilmu, dan mungkin teman-teman nanti bisa bisnis, entah bisnis sendiri atau mungkin kerjasama nanti dengan bos teman-teman. Itu kan lebih keren teman-teman, lebih bisa berpeluang teman-teman sukses lebih cepat, sukses secara instan. Tapi tadi harus ada pengorbanan dulu di awalnya. Atau mungkin yang lain teman-teman, mungkin ada peluang juga teman-teman ada seminar yang murah mungkin ya, 100.000 gitu, atau seminar gratis. Nah, teman-teman jangan pernah meremehkan hal itu. Mungkin di dalam seminar gratis itu, di dalam seminar yang ratusan ribu itu, banyak orang-orang sukses yang ikut dan sedang mencari partner atau sedang mencari karyawan, yang nanti di sana kalau teman-teman ketemu, teman-teman bisa masuk ke circle tersebut. Jadi nggak ada salahnya teman-teman punya impian besar, nggak ada salahnya teman-teman ingin meraih impian besar tersebut dalam jangka waktu yang cepat atau bisa dibilang instan. Tapi alangkah lebih baiknya semua itu disertakan dengan ilmu dan alat-alat yang memadai. Seperti mie instan tadi, mie instan gak akan jadi instan kalau yang memasaknya belum memiliki alat yang memadai, belum memiliki pengetahuan yang memadai. Dia harus cari kayu bakar dulu, dia harus buat api susah payah dulu, baru bisa masak mie-nya. Berbeda dengan yang sudah ada alat yang memadai, berbeda dengan orang yang sudah tahu ilmunya, bisa cepat, tinggal pakai gas, nyalain apinya cepat, bahkan airnya mungkin udah dari dispenser langsung air panas, lebih cepat lagi masak mie, lebih cepat lagi suksesnya. Nah begitulah kesalahan terbesar pertama pengusaha pemula. Kira-kira nih teman-teman masuk nggak dalam kesalahan terbesar pengusaha pemula nomor 1 ini?